Oke. Dari saya dulu ya. Ya. Halo, selamat siang Ibu Van. Selamat siang Pak Efraim. Apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali Ibu Van. Bagaimana juga kabar Ibu? Ya, luar biasa. Puji Tuhan, baik juga. Ya, kenapa ini Pak Efraim? Siang-siang masuk ruangan kok mukanya kayak ada muram-muramnya, ada lagi gelisah-gelisah begitu. Kira-kira ada apa ini sebenarnya? Apa yang ada dalam pikiran Pak Efraim ini? Ya, begitulah Ibu. Sebelum saya ceritakan, boleh saya ganggu waktu sebentarnya Ibu? Hai, boleh sekali. Ayo silakan duduk. Oke, baik Ibu. Begini Ibu, saya mau bercerita tentang uh, yang saya rasakan di sekolah saya saat ini Ibu. Kira-kira apa ada di sekolahnya Pak Efraim akhir-akhir ini? Begini Bu, uh, akhir-akhir ini di sekolah saya keadaannya kurang kondusif Ibu. Penyebabnya karena ada salah satu guru yang datang sekolah tidak tepat waktu Ibu. Terus tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Datang terlambat juga ke sekolah, sudah itu pulangnya juga cepat. Dan terlalu banyak izin Ibu. Dia itu kurang apa namanya Ibu ya, kurang baik dalam menjalankan tugas di sekolah Ibu. Begitu Ibu. Jadi itu yang jadi pikirannya Pak Efraim saat ini. Karena ada salah satu teman Pak yang kurang aktif ya di sekolah. Jam Ya Ibu. ngajar, istilahnya datang duluan, datang terlambat, pulang duluan, tidak laksanakan tugas dengan benar ya. Begitu ya Ya Pak ya? Ibu. Ya Ibu, Oh, begitu Ibu gitu. ceritanya. Iya. Nah, kira-kira apa nih harapan Bapak dalam diskusi kita kali ini? Saya mengharapkan mungkin ntar saya bisa menemukan solusi dan mungkin ada saran dari Ibu yang bisa menyelesaikan permasalahan saya nanti. Baik. Oke. Nah, tunggu ya, Ibu siapkan dulu catatan. Mungkin ada hal-hal penting yang perlu Ibu catat. Ditunggu sebentar ya. Ya, baik Ibu. Oke. Sebelum kita bincang-bincang nih Pak, kita agak rileks sedikit Ya, dulu. ya Mungkin Ibu. Baik lagi Ibu. agak Ya, tegang ya dengan masalahnya ya Pak ya. ya siap Ibu. Oke, nih menurut Pak nih, apa yang guru itu lakukan yang membuat Pak juga merasa tidak nyaman di sekolah? Membuat Pak Baik Bu. tidak nyaman, merasa terganggu, itu. Baik Bu, begini Bu, izinkan saya bercerita dulu ya Bu ya. Oke, silakan. Begini Bu, selama kurang lebih dari 6 bulan ini, saya perhatikan guru tersebut Ibu. Saya selalu perhatikan guru tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian saya perhatikan kembali bulan-bulan berikutnya. Dia sepertinya tidak bersemangat ketika masuk kelas Ibu. Setelah saya tanya-tanya dengan orang, ternyata dia punya pekerjaan lain di luar Ibu yang saya lihat pekerjaannya itu upahnya lebih besar daripada upah di sekolah Ibu. Seperti itu. Oh, gitu. Terus bahkan saya lihat juga dia itu selalu terlambat datang sekolah Ibu. Sudah terlambat, terus pulangnya juga agak cepat gitu. Dia sudah sama sekali seperti saya lihat selama 6 bulan terakhir ini Ibu, tidak semangat sudah datang ke sekolah. Bahkan kalau saya lihat kesadaran dalam dirinya untuk memajukan sekolah itu sudah tidak ada sama sekali Ibu. Sehingga mungkin saya berpikir dia tidak ada niat lagi untuk mendidik anak didik di sekolah itu. Begitulah ceritanya itu. Oh, begitu ya Pak ya. Berarti dari ceritanya Pak ini saya bisa simak bahwa
temannya Pak Efraim ini kayak sudah tidak menjalankan tugasnya dengan baik sudah di sekolah, lebih mementingkan pekerjaan yang upahnya lebih besar di luar sekolah, sehingga Betul sekali Ibu. menelantarkan kelas, eh, melantarkan pekerjaan yang selama ini dia kerjakan sebagai seorang guru ya Pak ya. Iya Ibu. Ya, nah Iya, bahkan dia juga sering tinggal biar waktu mata pelajaran berlangsung itu Ibu, kalau misalnya ada hal penting yang dia misalkan ada informasi di HP-nya, ada informasi pertemuan untuk pekerjaan luarnya, dia bisa tinggalkan kelas pada saat itu Ibu. Begitu. hmm. Jadi itu yang menjadi masalah kendalanya ya Pak ya, menjadi Iya Ibu, situasi yang betul. tidak menjadi situasi yang tidak kondusif lah di sekolah karena Iya dia Ibu. tinggalkan kelas. Oke, baiklah. Nah, kira-kira nih Pak ya, dari apa, dari dia jarang sekolah, kemudian tidak semangat ya, menjadi masalah seperti itu tadi. Kira-kira dari perilaku rekan guru tadi ini, apa sih rencana Pak untuk apa yang Pak lakukan untuk rekan guru ini agar dia kembali menjadi guru yang selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik? Apa sih Oke, rencananya Pak untuk itu? oke baik Ibu. Saya rencananya begini Ibu. Rencananya saya akan berbicara, mengajak guru tersebut untuk berbicara 4 mata untuk membicarakan permasalahannya tersebut Ibu. Kalau misalkan dia tidak menggubris tentang apa yang kami bicarakan, berarti saya memanggil rekan-rekan saya untuk menasihati guru tersebut Ibu. Seperti itu. Itu rencananya Ibu. Kalau misalkan nanti guru tersebut juga tidak peduli dengan apa yang sudah kami nasihati, mau tidak mau Ibu, kami mencoba untuk memberitahukan ke kepala sekolah tentang permasalahan tersebut. Yang kita tahu kan Ibu, kepala sekolah itu kan sebagai orang yang mampu mengambil keputusan, yang bisa mengambil keputusan tentang bagaimana guru-guru di sekolah. Pasti kepala sekolah juga kan bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu Ibu. Oh, iya ya, oke baiklah Pak. Jadi rencana Pak itu dekati dulu ya, ketemu dia Iya secara Ibu, empat saya mata, rencana dekatkan membicarakan dulu. Iya, dulu sebelum kepala sekolah mengambil iya, tindakan iya yang Ibu. Kalau misalkan guru tersebut tidak menggubris Ibu. begitu. Jadi usahakan jadi rencananya itu Pak lakukan itu sebelum kepala sekolah melakukan Iya, tindakan untuk tindakan contohnya bisa Ibu. mengeluarkan dia dari sekolah, Iya itu Ibu, atau ada memperhentikan dia sanksi dari lain Ibu. sekolah begitu ya. Jadi itu yang Pak Efraim lakukan. Ya, dari rencana Pak yang ini kira-kira sih apa sih rencana prioritas Pak prioritaskan rencana ini apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu yang Pak lakukan terhadap rekan Pak ini dulu? Nah, prioritas saya kan Ibu toh, dia setidaknya supaya kembali lagi ke uh, uh, awalnya Ibu, bahwa dia harus rajin prioritaskan pekerjaan utamanya sebagai guru supaya tidak tinggalkan kelas. Sehingga Mhm. saya harus mengajak dia supaya bisa berpartisipasi lagi untuk setiap kegiatan di sekolah Ibu, supaya dia sering-sering datang ke sekolah. Bolehlah kerja, ada pekerjaan lain di luar sekolah, tetapi kan yang paling utama kan pekerjaan utamanya dia sebagai guru, Seorang supaya dia tidak menelantarkan anak didiknya Ibu. Apalagi kan mata pelajarannya dia juga sangat penting di sini. Murid-murid juga sangat membutuhkan dia. Murid-murid di sini sebanyak 245 Ibu. Tidak mungkin kan kita bisa membiarkan anak-anak 245 itu ditelantarkan Ibu. Begitu Ibu, saya rencananya seperti itu. oh, baik luar biasa ya Pak ya. Jadi prioritasnya itu adalah Pak ketemu dia ya, mengajak dia ketemu Iya, secara empat iya, iya mata. Ibu. Setidaknya Pak memberikan motivasi, mengajak dia, sadarkan dia untuk
kembali menjadi guru, mengambil Iya, semua tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban di sekolah yang sudah dipercayakan oleh kepala sekolah kepada guru tersebut untuk melaksanakan tugasnya itu. Kira-kira dalam rencananya ini Pak bisa lakukan kapan untuk ketemu dia? Kan ini kan sudah masuk rencananya ajaran baru ya. Jadi iya kira-kira Ibu, kapan ini? rencananya dalam waktu dekat Ibu. Mungkin minggu-minggu ini saya ajak dia berbicara empat mata Ibu. Mungkin tidak secara resmi, tetapi supaya agak rileks. Kalau dia masuk, saya ajak dia berbicara empat mata untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Oke, mantap mantap. Ya, luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak tadi sudah rencanakan dan sudah akan laksanakan ini ya. Akan Iya Ibu, laksanakan dalam minggu ini iya Ibu, supaya dia bisa kembali ke aktivitasnya sebagai seorang guru. Mumpung juga kita masih masuk ke awal tahun pelajaran, jangan sampai juga dia ketinggalkan kelas dan iya menjadi Ibu, masalah lagi kayak kemarin ya iya Pak Ibu. ya. Supaya tidak Oke. terulang lagi pada semester berikutnya Ibu. Seperti Ya, itu. benar sekali Pak Efraim. Nah, rencananya juga sangat luar biasa ya Pak ya. Iya Ibu, Eh, terima kasih Ibu. ya, rencananya sudah luar biasa. Akhirnya Pak sudah punya komitmen dalam diri Pak bahwa Pak ingin mengembalikan rekan Pak yang menjadi masalah besar di sekolah. Rekan-rekan pada bicarakan masalahnya, anak-anak ditelantarkan karena tidak masuk kelas, tidak terima pelajaran. Pak Efraim bisa punya satu komitmen dalam diri bahwa akan melakukan sebuah rencana bertemu dengan dia, berbicara empat mata, mengajaknya kembali, melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang guru kembali. Begitu ya Pak ya? Iya Ibu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kayaknya sudah, oh ya Pak, saya ini tadi kira-kira nih Pak, ya dalam pelaksanaan ini mungkin ada Pak butuh bantuan yang bisa bantu Pak untuk rencana aksinya sampai ke pelaksanaannya? Iya Mungkin Pak Ibu, ada. mungkin saya ajak rekan saya juga, maksudnya kalau misalkan nanti saya sudah mencoba, kalau misalkan nanti masih gagal, mungkin saya ajak rekan saya supaya bisa ngobrol enak-enak dengan guru tersebut. Saya membicarakan tentang hal apa mungkin yang paling memberatkan dirinya, sehingga sering jarang masuk kelas. Mungkin kami juga bisa bantu itu supaya tidak terlalu fokus dengan pekerjaannya di luar. Boleh dia bekerja di luar, mungkin cari penghasilan lain, tapi fokus dulu pekerjaan paling utamanya. Seperti itu. Baik, oke. Jadi itu ya, tadi Pak Ibrahim sudah arahkan itu, mungkin sudah minta bantuan rekan teman yang lain untuk bisa juga bantu Pak Ibrahim melaksanakan rencana aksi ini dan bisa juga pada akhirnya rekan Pak bisa kembali bekerja. Jadi itu Pak sudah menemukan dan berkomitmen untuk lakukan hal yang akan Pak lakukan untuk rekan Pak tersebut. Bagaimana perasaan Pak ketika sudah dari sesi dialog kita ini, di akhir penghujung dialog kita ini, apa yang Pak rasakan? Oke, baik Ibu. Yang saya rasakan, saya sedikit lega Ibu, walaupun masih apa rasanya, masih makan hati lah, maksudnya kenapa sih dia santai-santai begitu sekali, padahal kan kita juga masih memikirkan anak didik kita, bagaimana masa depannya mereka, kita punya tanggung jawab terhadap masa depannya mereka, seperti itu. Kita makan hati itu kan sebagai manusia kan Ibu toh, kita tahu sisi manusia pasti masih merasa, oh kita sakit hati terhadap tingkah laku guru tersebut. Dia sudah seperti tidak peduli sekali dengan keadaan di sekolah. Seperti dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan apa yang menjadi prioritas utama sebenarnya dia berada di sekolah dulu. Seperti itu Ibu. Oke. Ya, puji Tuhan Pak, akhirnya Pak bisa lega dan bisa laksanakan. Semoga rencananya itu dilaksanakan dengan baik dan Pak juga enjoy dalam melaksanakan tugasnya. Rekan guru Pak juga bisa kembali menjalankan tugas dan semuanya berjalan dengan baik. Itu saja Pak Terima Efraim. kasih ya Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan sharing saya hari ini. Oke, sama-sama Pak. Tetap semangat menjalankan tugas ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke, selamat sore. Selamat sore Ibu.